Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 6. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, anak-anak Pak Guru, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita masih belajar tentang Microsoft PowerPoint. Jadi kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint-nya. Nah, minggu yang lalu anak-anak telah mencatat bagaimana langkah-langkah membuat animasi atau objek bergerak pada PowerPoint. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah membuat animasi pada PowerPoint. Nah, nanti contoh animasi yang akan mau kita buat, nanti boleh anak-anak melihat bukunya halaman 10 ya, buku paketnya halaman 10. Jadi kita akan membuat animasi teks dan gambar. Nah, yang pertama kita tulis dulu teks yang akan mau kita buat animasi. Nah, kita akan membuat animasi, teks, dan gambar. Nah, kita tuliskan seperti itu. Nah, kemudian, teks pertama yaitu animasi dengan efek festival ya. Nah, di sini kan yang tadi text box yang tersedia hanya ada 2 text box ya. Text box-nya boleh dilebarkan, tulisannya boleh dikecilkan jika terlalu besar ya. Nah, text box-nya juga boleh dikecilkan. Perataan teksnya boleh diatur dari sini ya, dari paragrafnya. Kita kecilkan text box-nya juga boleh. Nah, ini teks pertama, nanti kita buat efek animasinya festival. Kita tulis dulu teksnya ya. Kemudian kita gambarkan lagi text box untuk menulis teks kedua. Nah, kita gambarkan text box untuk menulis teks kedua. Nah, teks kedua yaitu animasi membuat tulisan membesar. Nah, membuat tulisannya membesar. Kemudian kita gambar lagi text box, kita tulis di sini gambar pertama efek fade. Nanti animasinya namanya fade ya. Ini tulisannya bergaris bawah, kita garis bawahi, kita blok, kita klik underline, perataannya di tengah, kita klik center ya. Nah, untuk membuat text box yang lain boleh cukup dikopikan saja ini ya. Nah, diklik copy. Kemudian, nah ini dipastekan. Kita geser, tulis gambar kedua motion pad. Nah, nanti di sini kita menggunakan motion pad. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, kita ambil gambarnya dari insert dari clip art. Nanti kita boleh di sini kita buat buku saja dulu gambarnya. Kita cari buku book ya, kita tulis go. Nah, boleh kita ambil gambar seperti ini. Kita tempatkan di sini juga boleh. Nah, ini boleh kita kecilkan hurufnya. Ya. Boleh kita kecilkan hurufnya ya. Ini kita enter juga bisa. Nah, kemudian kita cari gambar pertama yaitu tentang komputer. Kita tulis di sini komputer pada pencarian dari insert tadi ya, clip art, kita cari komputer. Nah, ini gambarnya kita tarik. Nah, kita kecilkan dengan menarik garis pada titik-titik di sekitar objeknya ya atau gambarnya. Kemudian coba kita cari gambar mobil. Nah, kita tulis di pencariannya car ya, mobil. Lalu kita klik go. Nah, kita pilih gambarnya yang ini, kita tempatkan di mana posisinya. Nah, begitu ya. Nah, nanti jika mau ditambah teksnya dibuat oleh kelas berapa boleh ya. Nah, kita buat seperti ini dulu. Nanti warna tulisannya boleh diganti, jenis hurufnya juga boleh diganti. Contoh kita ganti jenis hurufnya yang ini ya. Kita pilih yang Comic Sans dulu, warnanya juga mau dikasih, boleh ya.
Nanti mau dikasih backgroundnya juga boleh nanti sebelum dibuat animasi atau sesudah animasi dibuat, boleh dibuat background ataupun desainnya. Tapi sekarang kita buat dulu animasi. Nah, langkah-langkah membuat animasi yang setelah yang sudah dicatat kemarin, yang pertama kita klik objeknya, kita aktifkan objeknya, apa objek yang mana yang mau kita berikan animasi. Contoh yang ini ya, kita kasih animasi yang bebas. Nah, kita klik text box-nya ya. Kemudian kita klik ribbon animation. Nah, yang ini dia, kita klik. Nah, di situ akan muncul beberapa animasi. Nah, kalau kita sorot dia animasinya, nah akan bergerak di slide-nya ya, text box-nya. Nah, itu bentuk. Nah, jika kita pilih animasi yang seperti itu, nah nanti hasilnya seperti itu. Nah, atau untuk melihat animasi yang lain, boleh diklik segitiga more-nya ini ya. Nah, more. Nah, di situ ada bentuk animasinya lagi. Untuk melihat melihat yang lain, nah pilih more entrance effect. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, boleh dipindahkan ya supaya kelihatan nanti animasinya jika dipilih. Nah, ini di checklist ini ya, jika ada yang preview efeknya, jika tidak tercentang, dicentang ya. Supaya apa? Nanti supaya kita pilih, nanti muncul pilihannya di slide-nya. Contoh ya, kita pilih yang plus. Nah, dia nanti akan di preview dia ya, akan ditunjukkan, dinampakkan dia bagaimana animasi yang kita pilih. Nah, kalau kita pilih pick in, nah di sini ada berbagai macam animasi yang boleh dipilih ya. Nah, contoh untuk judulnya boleh kita pilih yang bebas saja ya. Coba yang bebas saja dulu kita pilih, kita klik OK. Kemudian untuk gambar yang ini kita kasih atau boleh langsung dipilih efek yang dari sini juga boleh. Atau contoh seperti ini. Nah, boleh ya. Nah, untuk teks pertama dikatakan di situ kita menggunakan animasi dengan nama efeknya festival. Nah, jadi untuk teks pertama ini nama animasinya adalah festival. Nah, kita cari yang festival. Nah, kita klik segitiga more-nya, kita cari festival di sini. Dicarinya pada entrance ya, pada entrance ini kita cari efeknya. Nah, lalu kalau tidak ada di sini ya, festival tidak ada, kita cari di more entrance efeknya. Kita cari di situ, kita cari yang festival. Nah, kita cari festival. Ya, yang mana dia? Festival. Yang mana ini? Ini civil ya. Ada hanya di sini ditulis civil. Nah, jadi kita klik yang ini ya. Nah, itu untuk efek yang pertama. Untuk teks yang pertama kita klik Oke. Nah, kalau tidak ada tulisan festival, mungkin 2007 nanti tulisannya festival ya. Kalau nggak ada pilih yang civil ya. Pilih yang civil. Kemudian kita klik OK. Nah, teks kedua kita kasih animasi membuat tulisan membesar. Nah, tulisan membesar berarti kita pilih yang tulisan membesar, kita klik dulu more entrance efeknya supaya kelihatan yang Nah, coba kita pilih yang zoom. Nah, di situ tulisannya membesar di situ ya, atau kita coba pilih animasi yang lain. Nah, itu kalau float up. Jadi kita pilih yang yang zoom kita pilih untuk tulisannya membesar. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk gambar pertama ini kita kasih efek fade. Nah, untuk gambar ini kita kasih efek fade. Nah, kita klik gambarnya. Nah, di sini ada efek fade. Boleh langsung diklik ya. Efek fade-nya boleh langsung diklik. Nah, kemudian yang gambar kedua menggunakan motion pad.
Nah, nanti yang gambar kedua menggunakan motion pad. Jadi dia menggunakan motion pad. Ini dia motion pad ya. Dari sini digunakan untuk gambar yang kedua. Nah, fungsinya kemarin ini entrance, emphasis, exit, motion pad itu sudah anak-anak Pak Guru catat kan? Nah, jadi kita buat motion pad untuk gambar yang kedua. Nah, kita klik gambar motion pad-nya. Nah, kita gambarkan, nanti kita cari bentuk motion pad-nya seperti apa yang mau kita buat. Nah, contoh kita pilih yang mana, terserah ya, yang mana mau dipilih boleh. Contoh apakah spiral right nih? Nah, akan muncul seperti ini ya. Jika dipilih. Nah, di situ nanti ada apakah seperti ini. Nah, nanti ada pilihannya di situ untuk motion pad-nya. Nah, boleh dipilih berbagai motion pad. Nah, begitu bentuknya motion pad ya. Nah, ini boleh dipanjangkan motion pad-nya. Nah, boleh dipanjangkan ya. Boleh diatur motion pad-nya. Coba kita slideshow kan ya. Coba kita slideshow kan. Kita jalankan yaitu dengan mengklik icon slideshow. Nah, ini gambar pertama, gambar kedua dia langsung muncul di sini dan gambar mobilnya. Kenapa? Karena kita tidak buat animasinya. Kita tidak buat animasi entrance-nya. Ya. Jadi mereka langsung muncul. Jadi kita buat dulu animasinya. Kita tekan escape. Nah, kita buat animasinya untuk teksnya ya. Kita kasih entrance-nya. Nah, kita kasih boleh bebas ya untuk, nah, kita kasih ini pun boleh. Nah, gambar mobilnya juga kita kasih entrance-nya juga boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini boleh kita tutup ya, boleh kita tutup. Nah, kita lihat, kita munculkan animation pen-nya. Nah, ini animation pen-nya di sini urutannya yang mana dia duluan ditampilkan. Nah, nanti urutannya yang pertama, teks pertama, dia urutan pertama muncul. Kemudian setelah ini muncul, kita mau yang ini ya gambarnya di urutan kedua. Kemudian urutan ketiga kita mau teks pertama, urutan keempat kita mau teks kedua. Kemudian setelah teks kedua kita mau muncul tulisan gambar pertama. Nah, jadi habis ini teks kedua kita buat gambar pertama. Nah, tadi teks kedua di urutan keempat, gambar ketujuh di gambar pertama di urutan ketujuh. Nah, ini kita geser menjadi urutan kelima. Caranya diklik kiri, tahan, tarik di bawah 4. Jadi dia di urutan kelima. Kemudian gambar di urutan keenam. Sudah pas ya. Kemudian teks gambar kedua di urutan ketujuh. Nah, ini sudah diurutan, kita naikkan ke atas. Caranya diklik kiri, tahan, tarik ke atas. Nah, lihat tanda ada hitamnya itu ya. Kalau sudah pas, dilepaskan klik kirinya. Kemudian urutan ke-8 adalah efeknya, efek entrance-nya, kemudian nanti baru muncul motion pad-nya. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, perhatikan sebelum dijalankan, perhatikan di sini. Di sini masih dimulai start on click. Nah, artinya start on click dimulai setelah kita klik. Nah, coba kita slideshow-kan ya. Nah, di sini tidak ada muncul apa-apa karena harus kita dimulai, animasinya dimulai setelah diklik. Nah, kita klik dulu atau boleh menekan tombol panah ke bawah atau ke kanan yang ada pada keyboard. Nah, kita klik. Nah, baru muncul animasi yang pertama. Kemudian kita klik lagi, baru muncul animasi yang kedua. Kita klik lagi, muncul animasi yang ketiga, yang tadi menggunakan festival.
Nah, jadi dia harus kita ketik harus kita klik baru muncul setiap animasi. Nah, kita klik lagi akan muncul gambarnya, kita klik lagi akan muncul teks. Kemudian kita klik akan muncul gambar yang kedua, kita klik akan berjalan motion pad-nya. Nah, begitu kira-kira membuat animasi. Nah, jika kita menginginkan ketika di slideshow kan mereka otomatis berjalan tanpa di slideshow-kan. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini kita ganti startnya menjadi with previous. Artinya bersamaan. Jadi ketika PowerPoint kita slideshow-kan, dia akan bersamaan muncul dengan slideshow yang kita jalankan. Coba kita lihat ya. Kita slideshow-kan. Nah, dia langsung bersamaan muncul ketika di slideshow-kan ya. Kemudian kita mau objek yang berikutnya muncul setelah animasi yang sebelumnya. Nah, gambar yang ini akan muncul setelah animasi teks yang ini ya. Nah, berarti pilihannya di sini, kita klik objeknya di sini. Ini sekarang aktif ya, yang animation pen-nya ini. Kita pilih pada startnya yaitu start after previous. Artinya dimulai sesudah ditampilkan yang pertama. Nah, coba kita slideshow-kan. Nah, tanpa kita klik, nah dia akan muncul sendiri. Begitu juga jika kita ingin membuat yang lain menjadi after, setelah, nah kita blok aja semua, kita pilih after previous. Nah, jadi ketika kita slideshow-kan, animasinya akan muncul sendiri tanpa kita klik atau menekan tombol panah pada keyboard. Nah, coba ya. Nah, dia akan berjalan dengan sendiri tanpa kita klik. Nah, itu membuat animasinya. Nah, gambar motion pad-nya tadi berakhir di situ karena kita buat berakhirnya di situ ya. Boleh di sini titik awalnya, ini titik akhirnya ya. Makanya nanti kalau mau berhenti di sini mobilnya dibuat tanda yang panah merahnya di sini ya. Nah, kemudian ada di situ pengaturan waktu. Nah, jika mau dirubah pengaturan waktunya, maksudnya waktunya supaya kecepatannya boleh diatur nanti pada timingnya ya. Maksudnya apakah dia cepat, lambat, sangat lambat. Nah, di situ ada pada timingnya, ada efeknya timing text animation. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh dikreasikan sendiri ya. Boleh dikreasikan sendiri, boleh dipilih-pilih yang mana animasinya. Nanti boleh dicoba-coba apa fungsi delay, durasinya, nanti tanda panah pada animation pen-nya ini boleh dipilih apa fungsi efek option-nya, nanti boleh di anak-anak Pak Guru coba. Nah, di situ timingnya. Nah, di sini tadi startnya boleh diganti dari sini juga atau on click after previous with previous ya. Text animation-nya juga as one object nanti boleh dipilih-pilih. Dari situ kira-kira sampai di situ paham ya anak-anak Pak Guru? Nanti boleh anak-anak Pak Guru di rumah boleh dibuat background-nya, boleh dibuat desain PowerPoint-nya. Nah, kira-kira begitu langkah-langkah membuat animasi pada PowerPoint. Nah, nanti anak-anak Pak Guru yang punya komputer atau laptop di rumah boleh sambil dipraktekkan ya bagaimana membuat animasi pada PowerPoint. Sekian dulu penjelasan materi dari Pak Guru untuk hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah.